Saya rasa semua kita pasti pernah mengalami ujian. Dan mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, kami akan uji kalian dengan kebaikan, ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Ya, nanti terus diuji di alam barzakh, ujian selanjutnya. Tapi di atas muka bumi pasti diuji, enggak mungkin enggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya, ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang sama dia. Tiap hari bilang mau poligami, mau poligami, mau poligami. Padahal tidak poligami, menyakiti hati istri. Ya. Ada seperti itu ya. Ada sebaliknya seorang diuji dengan istrinya, ya. Hanya bisa nuntut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada. Orang tua yang tidak sabar, banyak nuntut, maunya anaknya seperti ini, perbuatannya tidak dihargai. Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba, dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya. Jadi ujian menimpa siapa saja. Ya. Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata. Semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji. Ya. Orang terkenal, enggak terkenal diuji. Ustadz, enggak ustadz, semuanya diuji. Laki-laki, perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden, mereka juga diuji. Mereka juga susah. Ya. Terkadang mereka juga stres. Ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur. Ya, saya contohkan, saya punya kawan, dia orang Indonesia di Madinah, kerja dulu sebagai tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, karena namanya apa? Sang Amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah, timbul orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin. Terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu sampai sang Amir, sang gubernur tidak bisa tidur 3 hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. jadi ya semuanya diuji. Antum kira raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan, tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian, deg-degan, khawatir. Ya, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit. Bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit. Emang raja enggak pernah mencret. Raja juga pernah mencret ya. Ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang diuji. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini. Namanya ibadah sabar. Ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya kata Imam Ahmad, ya, aku membaca, menelaah, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Quran. Ya. Sekali saja disebut mulia dalam Al-Quran. Apalagi sampai 90 kali. Ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. As-sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan.
Tatkala seorang ditimpa ujian, harus menahan lisannya. Ya, kemudian dia menahan hatinya, tidak boleh dia suudzon sama Allah, tidak boleh dia protes kepada Allah, ya. Kemudian juga menahan dirinya, tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah lantas dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang bahagia.